dan harapan kami kiranya kasih dan anugerah Tuhan tetap dirasakan dan kami boleh terus melayani Tuhan sampai Yesus datang. Selamat tinggal tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Once a missionary, always a missionary. Go, go, go. Puji Tuhan, sampai di tahun ini Tuhan masih terus memanggil saya untuk melayani bersama-sama dengan Tuhan. Dan harapan saya di tahun depan, kiranya dimanapun saya berada, Tuhan akan terus memanggil saya untuk melayani bersama-sama dengan Tuhan. Sekali misionaris, selamanya misionaris. Puji Tuhan, oleh karena kebaikannya di sepanjang tahun 2021, kami masih boleh rasakan besarnya kasih Tuhan ketika Dia masih memanggil kami untuk tetap terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga sampai pada hari ini, kami masih boleh memiliki semangat misionaris. Dan penyertaan Tuhan di tahun 2021 kami rasakan. Harapan kami di tahun 2022, kami tetap menjadi pekerja-pekerja Allah dimanapun kami pergi dan berada. Dan kiranya pada tahun depan apa yang kami lakukan, kami kerjakan hanya selalu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Once missionary, Always missionary. Go, go, go. Shalom. Selamat Shalom. Nama saya Alexander Bija. Kesan yang saya dapatkan di tahun 2021 ini, bagaimana Tuhan itu selalu baik, selalu mendengar pergumulan saya. Salah satunya ketika saya mendoakan pembangunan gereja di kampung saya, Tuhan selalu mendengar doa-doa saya, dan saya merasa bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan saya sepanjang tahun 2021 ini. Dan harapan saya di tahun 2022 adalah semoga saya selalu sehat-sehat, tetap semangat dalam pelayanan, dan semoga di tahun ini cepat kawin, dan Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan saya. Shalom. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang saya pribadi rasakan di tahun ini. Suka dan duka dalam pelayanan, terlebih khusus di dining, membuat saya seakan-akan mau berhenti. Namun, oleh karena kasih Tuhan, saya masih boleh dimampukan sampai saat ini. Hanya dengan memandang pengorbanan Yesus, saya mendapat kekuatan untuk terus melayani. Harapannya di tahun depan, kiranya Tuhan akan terus menyanggup,kan dan kiranya Tuhan akan menolong untuk tetap setia, terlebih khusus boleh mempersiapkan diri orang lain dan keluarga untuk menanti kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Karen Wisan. Kesan di tahun 2021. Ada banyak kesan sebenarnya. Tapi mungkin yang paling berkesan yang saya alami adalah kesempatan di mana Tuhan memanggil saya untuk melayani melalui pergerakan 1000 misioneri. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang luar biasa ini. Dan harapan di tahun 2022, ada rencana-rencana yang saya rencanakan di tahun 2021 yang mungkin belum terjadi, belum diizinkan Tuhan. Dan harapan saya, harapan itu boleh terjadi di tahun 2022, yaitu pernikahan saya. Selamat tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kesan yang selanjutnya, bagaimana kegagalan ataupun kehancuran yang didapatkan di tahun 2021 boleh mengajarkan saya untuk lebih kuat lagi dan boleh belajar surkeren. Udah. Shalom, nama saya Sari Yuwanita. So tahu. On. Shalom, nama saya Sari Yuwanita. Kesan saya di tahun 2021 ini adalah bagaimana Tuhan telah memberikan kesempatan kepada saya melayani Tuhan juga.
nama saya Sarah Iwanita. Pada saat ini saya akan memberikan kesan bagaimana Tuhan telah menuntun di tahun 2021. Kesan yang saya dapatkan, saya boleh diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan kesan yang kedua, Tuhan memberikan begitu banyak pelajaran di tahun 2021 sehingga kegagalan yang didapati di tahun 2021 boleh dijadikan pelajaran di tahun-tahun berikutnya. Dan harapan saya di tahun 2022, semoga saya boleh tetap diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semoga harapan yang tidak terlaksanakan di tahun 2021 boleh terlaksanakan di tahun 2022. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Once a missionary, always a missionary. Shalom, perkenalkan nama saya Heni Sinambela. Tahun 2021 memiliki kesan yang luar biasa untuk saya secara pribadi, di mana Tuhan mengizinkan saya untuk menyelesaikan komitmen pelayanan saya di ladang penginjilan sampai selesai, dan Tuhan kembali memanggil saya untuk melayani Dia melalui pelayanan di kampus ini. Dan harapan saya di tahun 2022 adalah kiranya Tuhan boleh memampukan saya menjalankan pelayanan di kampus ini dengan baik sepanjang tahun 2022, dan semoga di tahun 2022 saya dikirimkan Tuhan pada itu. Harapan lainnya adalah biarlah Tuhan boleh memberikan masa depan yang baik sesuai dengan kebutuhan saya, dan biarlah Tuhan yang akan menjadi pemimpin saya sepanjang tahun 2022 dan selanjutnya. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami keluarga Saruntia Larawo bersyukur kepada Tuhan oleh karena sepanjang tahun ini ada banyak berkat, ada banyak pengalaman, ada banyak kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan kami keluarga boleh rasakan, dan untuk kami sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa kami boleh diberikan kesempatan mengalami keadaan tersebut. Dan yang kami rasakan di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami keluarga, Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan, bahkan memberikan kesanggupan kepada kami boleh melayani, khususnya di kampus Madrasah Missionary. Harapannya di tahun ke depan, tahun 2022, kami keluarga akan tetap setia melayani Tuhan. Dimanapun kami nantinya akan Tuhan tuntun, kami akan menggunakan apa yang ada pada kami yang bisa kami gunakan dalam pekerjaan Tuhan. Dan untuk itu kami keluarga mengucapkan selamat tahun baru 2022, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Kesan saya di tahun ini, ada banyak hal yang terjadi secara pribadi dalam hidup saya. Semua hal yang saya sudah rencanakan, yang saya harus jalankan di tahun ini, banyak hal yang berubah. Dan saya percaya itu atas izin Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup saya, ada banyak yang berubah. Jadi saya bersyukur pada Tuhan. Dalam hal-hal yang berubah ini, saya merasa Tuhan masih pegang kendali atas hidup saya, dan Tuhan masih tetap pimpin hidup saya, bahkan dalam segala hal yang saya alami sepanjang tahun ini. Dan harapan saya untuk tahun depan, tahun 2022, semoga apa yang saya rencanakan akan berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan, bukan rencana saya. Dan harapan-harapan yang lain sehubungan dengan pribadi saya, mudah-mudahan saya bisa capai bersama dengan Tuhan. Dan lebih dari itu, harapan saya ke depan adalah perubahan tabiat pribadi. Masih banyak kekurangan yang saya rasakan di tahun ini dalam khususnya pribadi saya. Saya rindu di tahun depan saya akan capai karakter Yesus bersama dengan Yesus. Dan harapan saya untuk pergerakan ini, semoga kampus ini tahun 2022 akan lebih maju lagi untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan kita boleh sama-sama
untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Mungkin itu harapan dan pesan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Maria, saya kandidat 34. Selama tahun 2021 ini saya banyak mengalami pergumulan dan saya mengalami di satu titik saya menyerah dan saya berharap kepada manusia, tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak membiarkan saya untuk berharap kepada manusia. Tuhan mengembalikan saya untuk berharap kepada Tuhan. Di tahun 2022 ini saya tetap berharap bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan menuntun saya untuk lebih bergumul di dalam Tuhan lagi. Dan saya menginginkan untuk saudara-saudara untuk lebih percaya kepada Tuhan, tidak kepada manusia, tetapi selalu berpegang kepada tangan Tuhan. Selamat tahun baru, tahun 2022. Amin. Halo, perkenalkan nama saya Emi Pontoan dan puji Tuhan saya melayani di kampus misionaris. Dan kesan saya selama melayani di kampus misionaris, puji Tuhan, ada banyak berkat yang Tuhan berikan lewat pergumulan. Dan memang ada banyak juga kendala yang saya alami, tapi harapannya 1 tahun ke depan semoga Tuhan berikan kesehatan selalu sehingga boleh selesaikan komitmen, dan itu semua untuk nama Tuhan. Dan akhirnya diucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Puji Tuhan, di tahun 2021 Tuhan sangat baik. Saya sadar di tahun 2021 ada banyak kekurangan yang saya lakukan. Ada banyak dosa yang saya lakukan. Ada banyak pelanggaran, ada banyak kata-kata yang sia-sia, ada banyak perbuatan yang menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Namun kesan saya di tahun 2021, Tuhan Maha Pengasih. Di balik kesalahan yang saya lakukan, Dia masih memberikan waktu bagi saya. Waktu untuk mengaku dosa saya. Waktu untuk datang kepadanya minta ampun. Waktu untuk merasakan kasih sayang yang beribu-ribu dan berlaksa-laksa. Itulah sebabnya kesan saya di tahun 2021, Allah itu baik karena telah memberikan waktu. Dan di tahun 2022, harapan saya, sebagaimana dijelaskan dalam buku Nasihat Penata Layanan mengenai waktu. Waktu adalah uang, dan banyak orang sedang membuang-buang waktu yang berharga yang boleh digunakan untuk pekerjaan yang berguna, bekerja dengan tangan mereka dalam hal perkara-perkara yang baik. Kalau di tahun 2021 saya kurang menghargai waktu dan keselamatan yang Tuhan telah berikan di tahun 2022, dengan pertolongan Tuhan saya mau belajar untuk lebih lagi menghargai waktu yang telah Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Kesan penyertaan Tuhan selama tahun 2021 bagi keluarga kami, di mana Tuhan telah memberikan kesempatan untuk melayani di kampus misioneri dan juga boleh mendidik agar kami sebagai keluarga dan anak-anak kami untuk berserah kepada Tuhan. Dan kami percaya pengalaman ini boleh menjadi bekal kami untuk pelayanan selanjutnya. Apa kita mau bilang? Harapan kami di tahun yang baru, di tahun 2022 adalah boleh tetap setia kepada Tuhan, boleh berubah menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan boleh berdamai dengan Tuhan dan sesama sebelum pintu kasihan ditutup. Dan kami rindu di tahun depan kami keluarga boleh lebih lagi dalam komitmen kami melayani Tuhan dan melayani akan keluarga kami juga. Tuhan kiranya memberkati akan harapan ini dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami Kami keluarga Antuk Kali Lahete mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Amin. Amin.
Shalom, selamat siang. I am Pastor Jo Jang-won. For this India Campus Family Day, I want to talk to you. Thank you. Especially in this year, many things happen. Personally, my family. Also with the Campus Manado, with Campus Jayapura, also with senior missionaries. But when I look back all these things, it was all God's hand. God led me to teach me many things. Especially I want to give thanks to staff to lead Jayapura Branch Campus. I was not here, but when I was not here, staff prayed together and they discussed together and they led training. Even though there was no decision maker, but you prayed much, so until today, this campus could move on successfully. Really thank you for your dedication and sacrifice. Also want to say thank you all assistants and volunteer and family. Our staff cannot do everything without your help, but whenever we ask you help, you always helped us. I really want to appreciate for your dedication. Also want to thank you for 31st batch missionaries. Even this Corona, you join training, and when you serve in mission field, you never give up. You faced all the challenges by faith, and you could bring good news to share, to praise God. So if only one thing, if we made any mistake, just confess to Jesus, let's forget it, and then let's move on. Because God will help us and God will strengthen us. So next year, many good news is waiting for us. First, my family will come, and second, the other Korean family pastor will come, and the third, there's a new project. Studio will be open. So God prepared many new experience for us to praise God, to continue to serve God. So like we have done in this year, let's continue to be faithful to God. And then God will open new way for us, and we will see God's guidance, and surely God will lead us to reach our destination for the best. Thank you for your all dedication and sacrifice. I can never forget it. I will keep in mind. I will pray for you always. Thank you, everything. Tuhan berkati. Once a missionary, always missionary.